Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Sotunasana dari kelas PIAUD 5B dengan nomor absen 14 dengan NIM 1812654. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dan gaya belajar anak usia dini. Yang saya ketahui tentang kebutuhan dasar anak yaitu ada 3. Yang pertama, asuh atau kebutuhan biomedis. Asuh ini adalah menyangkut asupan gizi anak selama dalam kandungan dan sesudahnya. Kebutuhan akan tempat tinggal, pakaian yang layak dan aman, perawatan kesehatan dini berupa imunisasi dan intervensi dini akan timbulnya gejala penyakit. Yang kedua, ada ASI atau kebutuhan emosional. Kebutuhan emosional penting menimbulkan rasa aman atau emotional security dengan kontak fisik dan psikis sedini mungkin dengan ibu. Yang ketiga, ada asah atau kebutuhan akan stimulasi mental dini. Cikal bakal proses pembelajaran, pendidikan, dan pelatihan yang diberikan sedini sesuai mungkin, terutama usia 4-5 tahun atau golden years, sehingga akan terwujudnya etika, kepribadian yang baik, kecerdasan, kemandirian, keterampilan, dan produktivitas yang baik. Asa yang dapat meningkatkan perkembangan mental, psikososial anak seperti kecerdasan, kreativitas, kepribadian, moral, dan etika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gaya belajar anak usia dini. Menurut Gufron dan Risnawati 2012 menjelaskan bahwa gaya belajar merupakan sebuah pendekatan yang menjelaskan mengenai bagaimana individu belajar atau cara ditempuh oleh masing-masing orang untuk berkonsentrasi pada proses dan menguasai informasi yang sulit dan baru melalui persepsi yang berbeda. Gaya belajar setiap orang dipengaruhi oleh faktor alamiah dan faktor lingkungan. Jadi ada hal-hal yang tertentu yang tidak dapat diubah dalam diri seorang bahkan dengan latihan sekalipun. Baiklah, saya akan menyebutkan macam-macam gaya belajar pada anak usia dini. Yang pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar secara visual ini yaitu kemampuan belajar dengan melihat. Gaya belajar ini digunakan pada orang dengan indera penglihatan yang tajam dan teliti. Yang kedua, gaya belajar auditori. Orang yang dengan belajar auditori memiliki indera pendengaran yang lebih baik dan terfokus. Orang dengan gaya belajar ini mampu memahami sesuatu lebih baik dengan cara mendengarkan. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik yaitu gaya belajar dengan melibatkan gaya gerak. Hal yang berkaitan yaitu seperti olahraga, menari, memainkan musik, percobaan laboratorium, dan lainnya. Yang keempat, gaya belajar global. Anak dengan gaya belajar global memiliki kemampuan memahami sesuatu secara menyeluruh. Pemahaman yang dimiliki berisi gambaran yang besar dan juga hubungan antara satu dengan objek yang lainnya. Anak dengan belajar global juga mampu mengartikan hal-hal yang kelima, gaya belajar analitik. Dengan gaya belajar analitik ini memiliki kemampuan dalam memandang sesuatu cenderung ditelaah terlebih dahulu, secara terperinci, spesifik, dan teratur. Mengerjakan sesuatu hal secara bertahap dan urut. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.